Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutari dari Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan membahas mengenai manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Nah, sebelum saya lanjut ke pembahasan, apa sih yang kalian ketahui tentang manusia? Manusia diciptakan oleh Tuhan pada dunia ini untuk beribadah kepadanya, serta menjadi khalifah pada muka bumi ini. Manusia intinya adalah makhluk yang tepat yang diciptakan oleh Tuhan karena memiliki akal dan pikiran. Hal ini membuat manusia memiliki kemampuan yang sangat besar dalam mengembangkan diri dan juga untuk bertahan hidup. Akal dan pikiran jugalah yang membedakan antara manusia dengan hewan. Jika dilihat secara sepintas, sama-sama artinya makhluk hidup yang mempunyai nafsu serta naluri. Manusia juga mempunyai potensi yang sangat besar pada dirinya. Nah, kalian kan sudah tahu apa sih pengertian dari manusia itu sendiri? Setelah kita sudah mengetahui pengertian dari manusia itu sendiri, langsung saja ke pembahasan, yaitu manusia sebagai makhluk individu. Apa sih yang kalian ketahui tentang manusia sebagai makhluk individu? Individu berasal dari kata Latin individuum, artinya yang tidak terbagi. Maka kata individu merupakan sebutan yang dapat digunakan untuk menyatakan suatu kesatuan yang paling kecil dan terbatas. Kata individu bukan berarti manusia sebagai suatu keseluruhan yang tak dapat dibagi, melainkan sebagai kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan. Dalam pandangan psikologi sosial, manusia itu disebut individu apabila pola tingkah lakunya bersifat spesifik dirinya dan bukan lagi mengikuti pola tingkah laku umum. Ini berarti bahwa individu adalah seorang manusia yang tidak hanya memiliki peranan-peranan yang khas di dalam lingkungan sosialnya, melainkan juga mempunyai kepribadian serta pola tingkah laku spesifik dirinya. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur raga dan jiwa. Seseorang dikatakan sebagai manusia individu manakala unsur-unsur tersebut menyatu dalam dirinya. Jika unsur tersebut sudah tidak menyatu lagi, maka seseorang tidak disebut sebagai individu. Dalam diri individu ada unsur jasmani dan rohaninya, atau ada unsur fisik dan psikisnya, atau juga ada unsur raga dan jasmaninya. Asal kalian ketahui, setiap manusia memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri. Tidak ada manusia yang sama persis. Dari sekian banyak manusia, ternyata masing-masing memiliki keunikan tersendiri loh. Seorang individu adalah perpaduan antara faktor fenotip dan genotip. Apa sih yang dimaksud dengan faktor genotip? Faktor genotip adalah faktor yang dibawa individu sejak lahir. Ia merupakan faktor keturunan dibawa individu sejak lahir. Kalau seseorang individu memiliki ciri khas atau karakter sifat yang dibawa sejak lahir, ia juga memiliki ciri fisik dan karakter atau sifat yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, atau bisa disebut dengan faktor fenotip. Faktor lingkungan atau faktor fenotip ikut berperan dalam membentuk karakteristik yang khas dari seseorang. Istilah lingkungan merujuk pada lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik seperti kondisi alam dan sekitarnya. Lalu, lingkungan sosial merujuk pada lingkungan di mana seorang individu melakukan interaksi sosial. Karakteristik yang khas dari seseorang kita dapat disebut dengan kepribadian. Setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda-beda yang dipengaruhi oleh faktor bawaan atau bisa kita sebut dengan genotip dan faktor lingkungan
yang saling berinteraksi terus-menerus. Selanjutnya kita akan membahas tentang manusia sebagai makhluk sosial. Apa sih yang dimaksud dengan manusia sebagai makhluk sosial? Yang dimaksud dengan istilah sosial adalah sosial, berasal dari akar kata bahasa Latin yaitu socius, yang artinya berkawan atau masyarakat. Sosial memiliki arti umum yaitu kemasyarakatan, dan dalam arti sempit mendahulukan kepentingan bersama atau masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial adalah makhluk yang hidup bermasyarakat, dan pada dasarnya setiap hidup individu tidak dapat lepas dari manusia itu. Selain itu, ada juga pengertian manusia sebagai makhluk sosial, yaitu manusia sebagai makhluk sosial memiliki arti bahwa manusia membutuhkan manusia lain. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat menjalankan hidupnya sendiri. Bahkan dalam memenuhi kebutuhannya, manusia memerlukan manusia lain untuk membantunya. Ini berlaku untuk semua manusia, tidak mengenal sebuah kedudukan, bahkan sebuah kekayaan. Setiap manusia selalu membutuhkan manusia lainnya. Setiap manusia dalam bermasyarakat pasti melakukan komunikasi, sosialisasi, dan juga interaksi dengan masyarakat lainnya. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai peranan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Yang pertama yaitu peranan manusia sebagai makhluk individu. Sebagai makhluk individu, manusia berperan untuk mewujudkan hal-hal yang sebagai berikut. Yang pertama yaitu menjaga dan mempertahankan harkat dan martabatnya. Yang kedua yaitu mengupayakan terpenuhinya hak-hak dasar sebagai manusia. Lalu yang ketiga itu merealisasikan segenap potensi diri baik jasmani maupun rohani. Lalu yang keempat, memenuhi kebutuhan dan kepentingan demi kesejahteraan hidupnya. Lalu yang terakhir ada peranan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai individu ternyata tidak mampu hidup sendiri. Ia akan membuktikan kehidupannya akan senantiasa bersama dan bergantung pada manusia lain. Selanjutnya yaitu peran manusia sebagai makhluk sosial. Manusia dapat dikatakan sebagai makhluk sosial karena berperan sebagai berikut. Yang pertama yaitu manusia tunduk pada norma sosial, aturan. Lalu yang kedua, perilaku manusia mengharapkan penilaian dari orang lain. Yang ketiga, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, potensi manusia akan berkembang apabila ia hidup di tengah-tengah manusia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh dalam kehidupan nyata manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Langsung saja yaitu contoh yang pertama. Misalnya di sebuah desa melaksanakan kegiatan jaga malam seperti ronda. Kegiatan ronda ini merupakan salah satu contoh nyata bahwa manusia adalah makhluk sosial. Di dalam kegiatan ronda ini, manusia akan saling membutuhkan sehingga akan saling membantu. Kegiatan ronda juga dapat meningkatkan solidaritas antara masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, sehingga keadaan lingkungan juga lebih aman dan nyaman. Kegiatan ini akan membuat kehidupan bermasyarakat menjadi lebih terjaga. Lalu yang kedua contohnya yaitu melakukan gotong royong. Misalnya, sebuah desa melakukan gotong royong dalam membangun musola atau masjid di desa. Semua warga bekerja secara bersama-sama. Dengan adanya gotong royong ini, pekerjaan membangun musola atau masjid akan lebih mudah. Gotong royong ini merupakan salah satu contoh nyata bahwa manusia adalah makhluk sosial. Di dalam kegiatan gotong royong, manusia akan saling membutuhkan sehingga akan saling membantu. Gotong royong juga dapat meningkatkan solidaritas antar masyarakat. Sekianlah pembahasan kita mengenai
manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.